Oke, nggak berlama-lama lagi, kita panggil dulu nih Mbak Danis Kirana. Apa sudah ada di Zoom? Hai, halo, Oke, halo selamat siang. Mbak. Gimana kabarnya? Kabar baik, Mbak MC. Ini Mbak MC namanya siapa? Saya nyapanya masih Oke, Mbak MC aja gitu. panggil Mbak Jauza aja deh. Oh, Josa. Oleh, Oke, oke. gimana kabarnya Mbak? Kabar baik, Mbak Josa. Oke, ada kesibukan apa nih? Kalau saat ini saya sebagai praktisi komunikasi Mbak Josa dan juga sebagai co-founder dari Dako Brand and Communication. Jadi bidang kami bergerak di bidang komunikasi dan juga pemasaran digital. Seperti Oke, itu. gimana? Apa sudah siap untuk menyampaikan materi? Yes, I'm ready. Terima kasih Oke, banyak, Mbak Josa. sure. Oke, silakan waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, terima kasih Mbak Josa. Saya izin untuk share screen. Baik, sebelumnya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Salam sejahtera untuk kita semua, teman-teman. Mas Dia, terima kasih banyak sudah diajakin untuk berkolaborasi di sini. Dan senang banget di pagi hari ini saya kedapatan tugas untuk bisa sharing sama teman-teman peserta yang sudah hadir dan luar biasa ada 119 ya tim ya yang sudah hadir dan dari berbagai background untuk bisnis yang akan disiapkan ataupun yang sudah jalan selama ini luar biasa. Perkenalkan teman-teman, nama saya Danis Kirana. Saya adalah co-founder dari Dako Brand and Communication. Sesuai tadi yang sudah dijelasin sedikit oleh Mbak Josa, saya juga sebagai communication practitioner. Jadi praktisi komunikasi mulai dari tahun 2011 sampai di tahun sekarang. Jadi mengawalinya mulai dari menjadi seorang radio announcer dan produser, kemudian masuk di protokoler Bupati Malang, dan di tengah-tengah perjalanan saya menjadi protokol, saya mendapatkan panggilan untuk akhirnya menjadi seorang entrepreneur. Jadi mulai kerja menjadi profesional sampai akhirnya banting setir untuk menjadi seorang entrepreneur. Ini dua hal yang cukup menantang dalam hidup saya dan menyenangkan sekali ternyata untuk menjadi seorang entrepreneur. Jadi selamat menikmati teman-teman yang sudah memutuskan untuk menjadi seorang entrepreneur karena akan banyak sekali insight, banyak sekali hal-hal menarik yang akan teman-teman dapatkan mulai dari kemarin-kemarin sampai ke depannya. Begitu. Nah, di hari ini saya akan membahas seputaran marketing communication. Jadi tadi Mas Dia sudah menjelaskan secara fundamental bisnis tentunya, apa saja yang perlu teman-teman siapkan sebagai seorang entrepreneur dan juga nantinya bagaimana tidak hanya saya punya produk, saya berjualan, nggak cuma seperti itu, tapi bagaimana akhirnya teman-teman mempunyai atau memiliki peranan di dalam masyarakat itu sendiri. Sekilas perkenalan juga, akhirnya di tahun 2016 ya, saya bikin bisnis ini bareng sama partner. Jadi berdua dengan partner akhirnya create bisnis ini awalnya memang di seputaran kreatif. Di 2018 akhirnya kami move untuk di digital. Karena memang banyak sekali sharing-sharing yang datang dan akhirnya itu membuat saya dan juga tim tergerak untuk terjun di pemasaran tapi khususnya di digital. Nah, di tahun 2018 juga sampai dengan saat ini, puji syukur saya dipercaya juga untuk menjadi fasilitator, kemudian mentor untuk komunikasi efektif dan juga pemasaran, khususnya untuk instansi pemerintahan, kemudian untuk teman-teman di UMKM, dan juga di lingkup pendidikan, gitu. Jadi meskipun entrepreneur, saya juga beberapa kali diajak untuk mengajar di beberapa instansi pendidikan, baik itu di SMK maupun di kampus sebagai dari praktisi gitu. Nah, saat ini saya juga dipercaya menjadi wakil direktur program untuk IBAN. IBAN ini adalah Indonesia Brand Activist Networks. Jadi saya bersama dengan kurang lebih 100 plus teman-teman brand aktivis termasuk sama Mas Dias juga nih di seluruh Indonesia itu bagaimana punya peranan di dalam masyarakat khususnya di bidang branding dan bisa berdampak dan juga bisa menggerakkan sekitar begitu. Jadi di IBAN sendiri ini tidak hanya di Malang gitu ya, nggak hanya di Jawa Timur, tapi hampir di setiap pulau yang ada di Indonesia. Gitu teman-teman. Nah ini Instagram saya, barangkali nanti kita bisa berteman secara virtual, meskipun kita belum bisa berjumpa secara langsung tatap muka gitu ya. Ini Instagram saya, Danis Kirana. Kalau misalnya kita bisa berelasi di sini, keren banget. Siapa tahu nanti juga ada kolaborasi selanjutnya.
Dan ini adalah Instagram dari bisnis saya bersama dengan partner, yaitu di Dako Indonesia. Oke, seperti biasanya, mau online, mau offline, saya pengen banget mengajak teman-teman untuk kita bisa belajar. Jadi belajarnya tidak hanya menyerap ilmu atau informasi dari teman-teman narasumber aja, tapi teman-teman juga bisa belajar dari sekitar, atau kita bilangnya peer-to-peer learning gitu ya. Belajar dari teman-teman yang sudah merintis bisnis, yang ada di forum ini, atau yang sama-sama lagi merintis bisnis di forum ini. Kita belajar banyak di situ. Jadi misalnya ada pertanyaan-pertanyaan di kolom komentar, kalau saya misalnya jadi teman-teman, biasanya saya catetin tuh satu persatu. Siapa tahu apa yang ditanyakan itu akan saya alami ke depannya, dan saya akan cari tahu seperti apa itu. Makanya di kegiatan ini yang udah diinisiasi juga sama Mas Dias dan teman-teman sekalian di Entrepreneur untuk di Lamongan, ini luar biasa banget, karena pastinya teman-teman butuh sentuhan dan juga pegangan tangan gitu ya, untuk bisa bareng-bareng mencapai tujuan bersama. Nah, silakan nanti kalaupun ternyata di tengah-tengah saya ngobrol ada pertanyaan, boleh di kolom chat dulu gitu ya. Nanti kita akan collect pertanyaan di akhir session. Dan saya harap kita juga bisa proaktif, open mind juga dengan apapun yang kita pelajari di hari ini. Jadi sekilas aja beberapa tempat wisata, kemudian ciri khas yang ada di Lamongan. Yang paling saya suka sebetulnya yang ada di kanan atas, teman-teman sekalian. Itu. Kemudian yang sebelah kirinya juga saya doyan banget gitu. Dan terus terang di 3 tempat yang ada di layar ini saya masih belum pernah ke sana. Saya paling sering itu ke WBL, mulai dari saya kecil, ke Gua Maharani mulai dari saya kecil gitu. Nah, ini saya bilang adalah potensi yang ada di Lamongan. Yang tentunya siapa tahu teman-teman yang ada di forum ini pun juga ada yang mengangkat dari sektor pariwisata, dari sektor kuliner, ataupun dari sektor yang lain. Misalnya pun dari sektor pertanian misalnya, dari sektor peternakan misalnya. Ini ada kambing perah ya, kalau tidak salah. Saya sempat untuk mencari informasi beberapa waktu yang lalu. Jadi salah satu keunikan dan kelebihan dari Lamongan juga ada di sektor pertanian, peternakan, dan juga tentunya perikanan. Karena area teman-teman di Lamongan kan berbatasan langsung dengan laut gitu ya. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana caranya akhirnya sesuatu yang sudah diciptakan, sesuatu yang sudah kita dapatkan dari alam, yang sudah kita dapatkan dari Sang Pencipta ini bisa kita maksimalkan. Atau barangkali di sini teman-teman juga yang sudah hadir, ada yang dari sektor industri kreatif, atau mungkin dari sektor jasa, atau dari fashion, atau mungkin dari kria. Nah, apapun itu, barangkali pertanyaan yang selama ini teman-teman rasakan adalah ini. Gitu. Yang pertama adalah apakah produk dari teman-teman ini benar-benar dibutuhkan target pasar? Jangan-jangan selama ini yang saya punya nggak sesuai dengan apa yang dimiliki atau yang diminta atau dibutuhkan sama market saya gitu. Atau mungkin pertanyaan yang kedua nih, yang punya produk kayak punya saya nih itu banyak banget. Nah, gimana ya caranya bisa jadi pembeda? Atau barangkali di pertanyaan ketiga yaitu apa yang perlu dilakukan ya biar audiens saya ini bisa kenal sama produk saya yang masih baru, atau bahkan bagusnya bisa sampai beli, atau yang lebih bagus lagi bisa direkomendasikan. Nah, ini dia. Jadi sudut pandang yang memang perlu teman-teman miliki adalah bagaimana bukan saya punya ini, kemudian saya jual, bukan. Tapi sebetulnya adalah apa yang dibutuhkan oleh sekitar saya, dan saya bisa memprovide itu. Tuh, pola pikirnya. Jadi di customer centric-nya. Makanya perlu solusi, namanya salah satunya adalah marketing communication. Barangkali nanti teman-teman juga akan diajarkan ya di bisnis model Canvas atau di Lean Canvas, atau nanti mungkin teman-teman juga diajarkan bagaimana untuk design thinking lebih detail dan lain-lain. Nah, kita agak sedikit jam tuh ke marketing communication-nya dulu nih. Bagaimana komunikasi itu bisa digunakan untuk mempromosikan produk, ataupun di sini dalam konteks barang, jasa gitu ya. Dan di situ sifatnya adalah kita memberikan informasi, bahkan kita bisa mengajak mereka untuk menggunakan produk tersebut. Jadi marketing communication ini sebetulnya berasal dari kedua kata yang berbeda gitu ya, marketing dan communication. Kalau marketing kan bagaimana membuat orang butuh, bagaimana membuat orang ingin, yang sebelumnya masih belum ada kebutuhan tapi akhirnya bisa menjadi ingin dan butuh gitu ya. Kalau communication adalah bagaimana kita
memberikan pesan dari kita sebagai komunikan kepada yang menerima pesan melalui sebuah channel atau media. Makanya ada korelasi di dalam sini marketing communication itu, teman-teman. Marketing communication ini salah satu bentuk komunikasi. Marketing communication ini adalah salah satu bentuk strategi juga di dalam marketing. Nah, seperti apakah itu? Saya mungkin jelaskan sekilas tentang proses marketing communication-nya. Sender itu adalah kita nih. Jadi saya, teman-teman yang ada di forum ini, saya ada Pak Nur, ada Mas Zulhal, ada teman-teman yang lain yang juga sudah hadir. Ini adalah sender. Kita akan menyampaikan apa nih ke audiens kita? Itu sendernya. Nah, apa yang mau kita sampaikan tadi itu adalah message atau pesannya. Nah, di dalam message ini bagaimana bisa tersampaikan? Kita membutuhkan channel atau medianya. Dan tentunya media yang akan kita gunakan ini harus tetap relevan dengan pesan yang mau disampaikan sampai akhirnya kita menyampaikan itu dan sampailah kepada yang akan menerima informasi, yaitu receiver atau penerima informasi. Tuh, terus di bawahnya itu ada tulisan-tulisan ini apa, Mbak? Jadi sebetulnya kalau encoding the message ini bagaimana orang yang dari kita sendiri ya, dari kita sendiri itu memproses informasinya, kemudian ada pesan-pesan yang muncul di situ. Jadi pesan ini bukan hanya kata-kata, bukan hanya kalimat, tapi juga hal-hal yang lain. Misalnya ada icon-icon tertentu, misalnya ada gaya cara kita menyampaikan, misalnya gestur, berarti bahasanya maksudnya di non-verbal communication-nya ya. Nah, biasanya di tengah-tengah perjalanan kita menyampaikan informasi itu ada barriers, ada hambatannya, ada noise, ada gangguan ya. Contoh. Kalau misalnya teman-teman lagi mencari informasi, di manakah soto Lamongan terdekat pada saat Anda ngajakin ada visitor yang datang ke Lamongan. Kemudian Anda masih, aduh bingung di mana ya pilihan atau opsinya ya. Enak-enak teman-teman lagi mengakses informasi, ternyata internet connection-nya terputus. Ternyata masih belum bayar kuota gitu. Itu salah satu bentuk noise, salah satu bentuk barriers. Atau teman-teman cari informasi nih, aduh di mana ya cari soto Lamongan terdekat. Kemudian teman-teman buka handphone. Ternyata teman-teman nggak tahu di mana cari referensi atau rekomendasi soto. Teman-teman jarang sekali buka internet, teman-teman jarang sekali membuka sosmed. Itu juga salah satu hambatan, yaitu tentang tech savvy. Ketidakmampuan atau ketidaktahuan kita tentang penggunaan teknologi itu sendiri gitu. Jadi sebenarnya kalau ngomongin komunikasinya gampang gitu ya, tapi ada barrier dan noise-nya. Atau kalau di sisi lain misalnya teman-teman sudah mau memberikan informasi nih tentang ini loh tempat-tempat rekomendasi makanan enak di Lamongan. Anda di sini sebagai konten kreator misalnya atau iseng aja bikin informasi terus Anda share gitu ya. Dan ternyata informasi itu diserap oleh receiver tapi tidak sesuai dengan tujuan Anda. Contoh, yang mereka komentarin bukan tujuan atau informasi yang teman-teman sampaikan, tapi kok videonya goyang-goyang sih? Kok blur sih? Nah, hal-hal semacam itu sebetulnya adalah tantangan juga di dalam marketing communication ini sendiri, teman-teman. Nah, respon yang diberikan oleh receiver atau yang menerima informasi dari kita, atau kita bisa sebut dengan feedback, itulah salah satu kunci bagaimana nanti kita juga akan menerapkan strategi-strategi baru. Jadi jangan salah, orang ketika kita ajak atau kita informasikan tentang produk kita, kemudian dia bertanya banyak atau banyak bertanya, itu adalah salah satu bentuk feedback yang bagus loh. Jangan sampai orang-orang yang sudah tanya banyak itu teman-teman acukan malahan. Malah itu yang harus dirangkul, itu dijadikan tema konten selanjutnya dan lain sebagainya. Feedback is the key. Jadi feedback itu adalah kunci juga, teman-teman. Bagaimana nanti teman-teman akan membuat strategi komunikasi selanjutnya. Nah, apa aja sih yang ada di dalam marketing communication? Saya kasih 5 finger story ya. Jadi sebetulnya ketika misalnya saya lagi ngobrol sama orang, saya cuma ngomong marketing communication is 5 finger story. Jadi dari cuma 5 jari kita aja, apa aja tuh? Marketing communication ngapain aja tuh? Yang pertama adalah advertising. Ini bukan urutan ya. Tapi apa saja ya. Saya tidak membahas ini adalah urutan, tapi ini apa saja sih? Yang pertama adalah advertising atau periklanan, kita mengiklankan, bisa hard selling misalnya. Atau kita melakukan promotion, kita melakukan kegiatan promotion dengan soft selling misalnya.
dengan storytelling. Nah, tadi Mas Dias juga sempat sounding ya tentang pentingnya storytelling. Nanti saya akan sedikit ulas, kilas aja. Lalu apalagi di situ ada PR and publicity. PR and publicity ini apa? Public relations and publicity itu adalah kita tidak perlu ngoyo untuk sharing-sharing banyak gitu. Kita nggak perlu ngoyo untuk, hey datanglah ke tempat saya, nggak perlu. Tapi misalnya dengan ada orang ngasih review, ada orang ngasih rekomendasi yang bilang, kalau misalnya kamu mau cari fashion atau batik-batik khas Lamongan di situ loh. Atau kamu kalau misalnya mau cari tahu tempat wisata yang hidden gem yang ada di Lamongan ada di sana loh. Itu PR and publicity. Atau bahkan ada media yang meliput informasi tersebut tanpa teman-teman perlu untuk berupaya keras menyebarkan informasi. Itu adalah bagian dari PR and publicity. Nah, ada lagi yang namanya direct marketing. Marketing secara langsung, teman-teman. Dan marketing secara langsung seperti apa ya? Anda misalnya membuat below the line atau above the line, bentuk-bentuk promosi offline, online, itu termasuk direct marketing yang langsung menuju ke customer Anda. Dan yang terakhir adalah personal selling. Anda sebagai pribadi, Anda sebagai founder, Anda sebagai owner, Anda sebagai CEO barangkali, atau Anda pun sebagai content creator, as a personal, itu menjual informasi tersebut. Jadi marketing communication cukup kompleks, karena kita akan melibatkan seluruh channel yang ada di sekitar kita. Baik itu secara langsung maupun secara online, secara digital. Taram! Banyak ya. Iya, gitu. Nah, mungkin teman-teman akan bertanya-tanya nih, mana sih yang akan saya utamakan? Mana sih yang akan saya dulukan? Kok banyak sekali? Pasti itu adalah pertanyaan teman-teman selanjutnya. Yang saat ini mungkin teman-teman gumamkan dalam hati. Teman-teman lagi berpikir banyak di situ. Oke, mungkin teman-teman yang mic-nya masih on, boleh di-unmute dulu. Boleh di-mute dulu. Oke. Terima kasih. Atau mungkin dari panitia boleh bantu? Yap. Oke, terima kasih untuk suportifnya. Nah, di sini teman-teman, jadi ketika teman-teman mau menentukan mana strategi yang akan saya dahulukan untuk produk saya, teman-teman perlu tahu ada beberapa hal-hal penting dan fundamental atau dasar yang perlu teman-teman lakukan terlebih dahulu sebelum memutuskan untuk menggunakan media atau cara yang mana. Karena sebetulnya semua yang saya sampaikan ini, ada 12 poin ini, itu sangat powerful sekali. Depend on atau tergantung dari satu, siapa marketnya. Kedua, produk Anda akan menjangkau market yang seperti apa, atau produk Anda ini sebetulnya seperti apa sih kebutuhan yang akan kebutuhannya dari customer Anda seperti apa. Dan yang ketiga, akhirnya teman-teman juga memutuskan media atau channel apa yang dipakai oleh customer Anda. Jadi semuanya sekali lagi akan kembali ke market. Karena kita berbicara marketing. Marketing kita bicara tentang market. Berarti apapun yang dibutuhkan market, kita dengerin, kita pakai itu. Sekilas, kenapa sih kita butuh untuk melakukan komunikasi pemasaran? Ada 3 poin. Yang pertama, brand awareness. Memperkenalkan dulu. Kalau nggak kenal, maka nggak sayang. Ataukah mungkin kalau teman-teman lagi bersama dengan seseorang yang lagi disuka, teman-teman sayang dulu baru kenalan, atau kenalan dulu baru sayang, ya kan? Biasanya kan sayang dulu kan, baru bisa, kenalan dulu baru bisa sayang. Nah, sama posisinya. Komunikasi pemasaran ini akan menciptakan brand awareness, atau bagaimana kita bisa dikenal oleh masyarakat. Contoh nih, kita bisa mengkomunikasikan identitas brand kita melalui konten atau media sosial. Nah, yang kedua adalah membentuk brand perception. Biasanya sebagai pemilik bisnis, Anda yang ada di forum ini sudah menentukan, aku tuh pingin banget nih produk saya ini dikenal sebagai produk contoh. Saya kemarin habis memfasilitasi beberapa teman mahasiswa yang dia mengangkat salah satu UMKM yaitu pomade. Nah, pomade ini saya nanya, secara personality-nya brand, kalau misalnya pomade ini kita samakan dengan personality dari audiensnya, ataupun pomade ini kita anggap punya sosok menjadi seseorang manusia gitu ya. Kamu pengen pomade ini akan berbentuk seperti apa sih? Atau pomade ini akan punya karakteristik seperti apa sih? Mereka bilang, mau yang klasik Kak, mau yang kelihatan gentle Kak, mau yang manly Kak. Nah, berarti persepsi yang mau dibuat sama teman-teman yang punya produk pomade ini adalah siapapun yang akan menggunakan produk ini akan kelihatan classy, akan kelihatan gentleman, untuk yang cowok-cowok akan kelihatan garang, akan kelihatan ganteng gitu. Nah,
Ketika persepsi itu sudah dibuat ya oleh pemilik bisnis, yaitu Anda yang ada di sini, kemudian ternyata di market itu memiliki persepsi yang berbeda atau tidak ada sinkronisasi, jelas ini menjadi PR yang besar. Karena tujuan marketing communication atau komunikasi pemasaran adalah bagaimana persepsi yang kita mau munculkan di publik itu diiyakan sama customer kita atau sama calon customer kita atau lead gitu ya, calon customer kita. Nah, ketika sinkron berarti ada keberhasilan di situ. Contoh nih, teman-teman ketika saya mau nanya, boleh sambil dijawab di kolom chat aja. Nggak perlu sambil di-unmute ya. Kolom chat aja. Kalau saya menyampaikan, pop nih, apa yang ada di benak teman-teman? Ayo, coba saya pengen tahu teman-teman silakan jawab di kolom chat. Ketika saya menyampaikan pop nih, apa yang ada di pikiran teman-teman? Ayo, saya pengen tahu nih. Mumpung masih ada waktu ya. Praktis, gampang, seduh, ya mie gelas, instan, siap seduh, mie cup, enak, anak kos. Ini ada yang dari Mbak Meraki, tadi dari Meraki ya, mungkin bisnisnya yang namanya Meraki. Anak kos, produk yang praktis, simple, sat-set, ya, tinggal diseduh, gak sat-set amat juga ya. Kita butuh waktu 3 menit untuk memasak air, kecuali airnya udah ada gitu ya. MSG, gak ribet, udah dibawa. Ada nggak di sini yang liburan hemat gitu ya? Ada beberapa teman saya yang jalan-jalan ke luar negeri itu bawaannya pop mie guys, karena lebih hemat. Terus ada lagi makanan darurat, betul. Aduh lapar nih, adanya pop mie. Oke, siap. Ekonomis praktis, siap. Nah, sekarang kalau saya akan menyampaikan Indomie. Apa yang ada di benak teman-teman? Indomie. Yuk. Pop mie, Indomie. Sama-sama mie. Tapi saya pengen tahu persepsi teman-teman. Ayo. Siap. Oke. Oke, micin instan. Pendamping renang. Ya. Seleraku murah, seleraku goreng. Oke, Indomie seleraku. Digado. Mbak Reni seneng gado ya Mbak Reni. Sama dong, kita tos dulu. Tapi jangan diikutin nih saya sama Mbak Reni ya. Instan makan. Mas Zahrudin jangan dong makanan sehari-hari. Mungkin bisa 1 bulan sekali kali ya. Oke, siap. Terima kasih banyak. Teman-teman, ini ada yang menarik. Ketika saya menyampaikan 2 brand yang berbeda, tapi dari sisi produknya sama, kenapa teman-teman memunculkan hal yang sama? Ada juga teman-teman yang memunculkan hal yang berbeda. Ini, hal yang saya lakukan barusan, ini adalah namanya riset kecil-kecilan, teman-teman. Anda sebagai pemilik bisnis wajib untuk melakukan itu ke bisnis Anda. Jadi ketika kita mention nama produk kita gitu ya, ataupun kita mention satu jenis produk, misalnya kita produknya ada di bidang jasa parkir gitu ya, susah banget. Mungkin yang lain, misalnya fashion aja, atau mungkin dari sisi kuliner gitu ya. Teman-teman mention sebuah nama misalnya nih gitu ya. Tanya, yang ada di benakmu apa nih? Yang ada di pikiranmu apa nih? Nah, itu kita perlu untuk melakukan riset. Barusan yang saya lakukan adalah riset simple dan thank you teman-teman, akhirnya muncul berbagai macam pendapat. Di mana di sini Pop Mie dan Indomie ini sama-sama dari satu company yang sama, tapi brandnya berbeda, dan namanya berbeda, nama brandnya berbeda. Sebetulnya secara fungsi juga berbeda. Maaf untuk menyerah karena ini kurang 3 menit lagi ya Mbak Denis. Oh siap. Oke, thank you. Nah, kalau misalnya teman-teman memunculkan ini, sebetulnya ini kategorinya namanya adalah brand positioning. Gitu. Jadi bagaimana kita bisa mendorong customer akhirnya bisa beli di produk kita. Gitu. Oke. Nah, tahapannya ada beberapa ini. Ini penting, esensial. Yang pertama adalah teman-teman perlu untuk mengenali target audience, kenali pasar. Target audience ini kenali audiens yang akan beli produknya teman-teman ya. Goals-nya mereka apa, bukan goals-nya kita. Sekali lagi, fokusnya di mereka. Goals-nya mereka apa, problemnya mereka apa, impact yang mereka pengen dapetin apa, keinginan hasrat terpendamnya apa, itu ada di target audience. Yang kedua adalah riset pasar atau competitor research. Teman-teman, caranya untuk mencari tahu apa yang menjadi keunggulan teman-teman adalah dengan cara riset kompetitor. Apa yang kompetitor enggak miliki tapi teman-teman miliki, berarti teman-teman punya keunggulan di sektor itu. Itu masuk di poin kedua, yaitu di USP. Apa yang membedakan dengan kompetitor dan apa yang stand out dari produknya teman-teman. Mulai dipikirin dari sekarang untuk strategi ini, poin-poin ini.
Karena ini sangat powerful sekali, baru kita akan masuk ke poin pesan dari brand itu sendiri. Dan bagaimana kita menyesuaikan gaya bahasa untuk bisa menjangkau market kita. Dan terakhir kita perlu untuk memilih media yang tepat. Ini gambarannya. Customer journey. Kita nggak muluk-muluk teman-teman pakai ini dulu deh, customer journey. Kita bagaimana harus tahu tahapan customer sampai akhirnya mereka menjangkau kita. Yang pertama adalah need. Hadirlah pada saat mereka need. Di mana hadirnya? Bisa di event, bisa di sosmed, bisa di ngomong kekuatan word of mouth, bisa di TV atau radio. Kalau memang audiens Anda ada di sana, bisa dengan menggunakan public relations. Orientation, ini biasanya mereka akan mencari tahu ada di mana ya informasi yang mau saya dapetin untuk cari tahu tentang itu. Oh, ternyata ada di googling, ada website, barangkali bisa store visit, mau di marketplace atau apapun. Baru mereka akan melakukan proses consideration, yaitu mempertimbangkan dari reviewnya, ya kan? Teman-teman kalau belanja pasti dari review, dari mengcompare dengan brand lain, dari garansi yang diberikan. Baru mereka akan melakukan keputusan, oke, saya akan beli sekarang. Itu ada di posisi decision. Nah, decision ini akan ada dua hal. Yang pertama adalah mereka butuh sekarang atau enggak. Makanya kita pada saat membuat konten, kita harus ada di need, orientation, and consideration. Bikin mereka butuh untuk beli sekarang juga. Contoh kalau yang suka lipstick atau lip balm atau apapun itu, kosmetik, skincare, meskipun mereka udah punya banyak, kasih kebutuhan sekarang. Contoh, kalau misalnya beli sekarang bisa gratis satu loh misalnya. Atau misalnya kalau beli sekarang teman-teman bisa dapetin promo spesial loh dan lain sebagainya. Kemudian lanjut kita ke delivery, kita mendeliverikan message itu, informasi itu. Dan akhirnya akan dibeli sama mereka. Ketika mereka menggunakan, itu juga kita harus tetap memantau teman-teman. Karena di situ adalah proses mereka akan beli lagi sama kita atau enggak. Mereka akan memutuskan menjadi customer loyal ke produk kita atau enggak. Jadi tanyain ketika sudah beli, jangan diem-diem baik. Gimana Kak rasanya? Gimana Kak pemakaiannya? Mudah kan Kak? Kalau misalnya belum tahu caranya bisa saya bantu loh Kak tahapannya dan lain-lain. Itu bukan di depan-depan teman-teman, tapi pada saat pembelian itu sudah berlangsung. Next, terakhir, loyalty. Bagaimana caranya kita bikin mereka tetap loyal? Salah satu caranya adalah dirangkul. Kita harus tahu mereka ulang tahunnya kapan, kita harus tahu kebutuhan mereka selanjutnya apa, dan lain-lain. Marketing communication, kunci utamanya ada di customer. Jadi kita harus benar-benar mengenal customer kita sampai akhirnya teman-teman bisa tahu apa yang akan di-provide atau yang akan disiapkan ke customer-nya teman-teman. Sepertinya itu, kawan-kawan, kalau misalnya memang ada yang mau didiskusikan, sangat welcome sekali. Saya kembalikan dulu ke MC. Silakan. Oke, sebelum kita buka sesi tanya jawab, diingetin lagi nih, teman-teman jangan lupa nih foto apa screenshot lalu mention di IG Macpreneur @Euronurfnd dan sama @Lamongan Yes dan @Diskopum Lamongan, Diskopum Lamongan. Oke, kita langsung ke sesi tanya jawab. Wah, ini sepertinya langsung banyak sekali ini ya. Yang dari tadi diserang. Waduh, wah. Oke, kita ambil salah satu deh. Ini pabrik online ID. Oke. Silakan. Baik, cek. Mbak, suara saya apa masuk? Oke, masuk Mas. Terima kasih Mbak MC sama Mbak Danis. Izin bertanya Mbak. Tadi kan Mbak nyampein salah satu aspek yang perlu kita perhatiin adalah PR dan publicity ya. Tadi dijelaskan bahwa bisa dengan entah itu liputan media massa ataupun sebagainya kan. Nah, misal katakanlah kita bikin UMKM, karena kan biasanya awal-awal belum begitu terkenal ya. Nah, akhirnya jalan kita itu adalah dalam tanda kutip nembak berita gitu. Jadi bayar ke mereka, ke orang media buat ngeliput kita. Nah, apakah strategi seperti ini efektif atau kurang? Mohon dibantu jawab, Mbak. Terima kasih. Oke, siap. Terima kasih. Saya menyapanya Mas Ahmad Fajrul gitu ya. Iya. Ya, Mas Ahmad Fajrul dari pabrik online.id. Nanti saya cek-cek itu apa tuh. Saya penasaran juga. Ini menarik banget Mas pertanyaannya. Jadi biasanya ini adalah pertanyaan juga untuk teman-teman UMKM, gimana sih caranya kita bisa diliput dengan mudah gitu ya.
Apakah kita harus mengalokasikan dana di awal, yang kadang itu juga agak lumayan gede juga budgetnya dan lain sebagainya. Tahapan yang tadi dilakukan atau cara yang dilakukan sama Mas Ahmad tadi sudah betul, nggak masalah. Yang penting pada saat kita misalnya berkolaborasi dengan media, produk kita tuh benar-benar udah ready. Karena kan pasti orang akan cari tahu tuh. Kalau misalnya ternyata udah masuk ke kita, masyarakat cari tahu dan ternyata yang kita berikan itu tidak oke gitu, itu akan nge-bounce dan kita akan kredibilitasnya akan sangat cepat untuk turun gitu. Itu yang pertama. Jadi sebelum kita akan go public, ibaratnya kita akan menginformasikan lebih banyak orang, kita benar-benar harus ready dulu, entah itu layanannya, entah itu produknya itu sendiri, dan juga Mas Ahmad Fajrul sebagai personal. Nah, mungkin saya bisa memberikan beberapa tips-tips ya, bagaimana caranya sih kita bisa diliput oleh media tanpa kita harus membayar dan lain sebagainya. Banyak, Mas. Satu, ikutlah community atau komunitas. Yang mana di situ komunitasnya itu benar-benar powerful dari sisi media relations-nya. Memang harus cari. Karena memang kita nggak bisa langsung dapat komunitas yang itu akan diliput medianya. Yang kedua adalah mau nggak mau memang kita perlu mandiri dulu. Cara mandiri yang pertama yang harus kita lakukan ya kita sering aja sharing-sharing misalnya di sosial media atau kita berkolaborasi dengan orang lain yang di situ dia juga punya power. Ibaratnya kalau saya ngomong agak kasar nebeng. Enggak, sebenarnya itu bukan nebeng popularitas, enggak seperti itu. Tapi kalau memang niatan kita adalah berkolaborasi untuk kita bisa sharing bersama, why not? Jadi saran saya Mas Ahmad Fajrul kalau boleh tahu background bisnisnya ini bergerak di bidang apa, Mas? Kalau kami ya Mbak, pabrikonline.id itu Mm-mm. dalam bidang pembuatan website dan Oke. aplikasi. Jadi kan Oke. kita membantu UMKM yang sebelumnya belum ke online, kita bisa Mm-mm. up untuk grow online seperti itu. Nah, apalagi jasa yang Mas berikan ini kan jasa untuk UMKM. Saran saya Ya, masuklah di komunitas yang memang banyak UMKM-nya, kemudian di situ ada media juga gitu. Nah, atau kalau misalnya mau Mas, ada satu lagi yang bisa dilakukan adalah Mas Ahmad Fajrul bikinlah event sharing session untuk teman-teman UMKM. Contoh misalnya pentingnya website, tapi mungkin Mas bikin satu acara apa gitu tentang gambaran tentang dunia pemasaran misalnya nih. Nah, di situ nanti Mas bisa mengundang media untuk meliput. Bukan membayar media untuk meliput, mengundang. Dengan konteks Mas Ahmad Fajrul ini ada esensi sosialnya. Gitu. Saya juga anak PR, udah 10 tahun ini sebagai seorang PR, meskipun tidak di perusahaan ya, tapi ilmu yang saya dapetin itu ilmu lapangan sekali dan saya implementasikan itu. Kebanyakan liputan-liputan yang misalnya ke Dako, Brand and Communication pun, itu kami nggak, liput aku dong, enggak. Tapi ada sesuatu yang kita berikan dulu, dan itu ternyata powerful dan dianggap media adalah sesuatu yang menarik. Sehingga mereka akan berlomba-lomba untuk meliput kita. Itu bisa dilakukan, Pak Jiro. Semoga bermanfaat ya. baik. Terima kasih Mbak sarannya. Bisa tuh kalau kita bikin sharing session kan Yes. nambah apa istilahnya, media bakalan tertarik gitu buat Mm-mm. kita nggak perlu memohon ke mereka, kita Ya. udah bisa dapat value-nya itulah. That's the point. Itulah marketing communication. Gitu Mas, semoga berkenan. Nah, makasih Mbak, terima kasih. Sama-sama. Oke, kalau begitu kita akan pindah ke pertanyaan selanjutnya ya. Ini dari komentar dari LA Tim Ferdiansyah. LA Tim. Oke. Pertanyaannya, saya Ferry Ferdiansyah dari LA Tim. Izin bertanya, apabila Coach Danis menjadi seorang business owner dan produk Coach ternyata mengalami permasalahan, tidak diterima di masyarakat, produknya tidak bagus dan sebagainya. Kemudian Coach dihadapkan dalam dua pilihan. Satu, melakukan rebranding sebuah produk yang sudah ada. Yang kedua, membuat brand baru. Nah, di sini apa yang Coach Danis akan lakukan? Oke, menarik banget pertanyaannya. Saya senang banget juga melakukan andai-andai semacam ini gitu ya. Jadi sebetulnya dulu awal, kalau boleh sedikit cerita, sempat Jako itu juga kita mau membuatkan jasa untuk UMKM. Ini awal nih. Tapi ternyata seiring berjalannya waktu beberapa bulan, hampir setahun, ternyata ada kebutuhan mendasar dan mendesak yang itu sebetulnya harus lebih didulukan, yaitu edukasi. Makanya kami melakukan pivot. Jadi langsung kayak orang basket itu kan, kita basket kita mau shoot tapi ada lawan di depan, kita harus pivot. Kita balik arah untuk tetap menuju ke ring tersebut gitu. Itu namanya pivot. Nah, akhirnya kami pivot, teman-teman. Jasa yang kami berikan itu bukan untuk teman-teman UMKM, jasa pembuatan produk
profilingnya itu bukan teman-teman UMKM untuk awal dulu, tapi kami berikan edukasinya. Jadi kami masuk ke pelatihan, kami masuk ke education, seperti itu. Nah, hal yang sama seperti yang ditanyakan tadi, apakah saya akan melakukan rebranding? Mungkin rebranding itu nggak cuma rebranding nama produk secara garis besar, nggak loh. Kita tuh branding itu ada macam-macam teman-teman. Ada corporate branding, ada product branding, ada service branding, ada personal branding. Mana nih yang mau di rebranding? Kalau tadi yang saya lakukan adalah product branding. Jadi secara bisnis, core-nya masih sesuai, jasa dan edukasi, tapi secara produk yang untuk UMKM kami fokus dulunya jasa, tapi kami fokuskan ke edukasi. Kami ubah. Gitu. Nah, itu yang dilakukan. Tapi ada juga nih teman-teman, kalau misalnya teman-teman ternyata punya bisnis gitu ya, dan ternyata market itu sama sekali nggak minat atau nggak ada pembelinya sama sekali, ada dua hal yang harus teman-teman lakukan. Tapi semuanya fokusnya di riset. Yang pertama adalah, jangan-jangan selama ini teman-teman melakukan kegiatan promosi ke orang yang salah. Contoh ada, satu teman saya tuh dia jualan batik, dia jualan fashion, dan agak mahal gitu. Dia bilang, kok banyak yang nggak beli ya? Terus saya tanya, kamu jualannya kemana? Terus dia ceritain untuk dari sisi market segmentasinya, dan coba deh geser ke yang sesnya AB. Dan ternyata terjual, karena memang dia high ya. Maksudnya harganya tinggi. Bisa jadi teman-teman itu salah jualan gitu, ke orang yang salah. Atau mungkin yang kedua yang bisa teman-teman lakukan ya akhirnya mengubah bisnisnya itu sendiri. Secara besar-besaran. Itu juga bisa. Itu sih kalau menurut saya, semoga berkenan ya teman-teman. Oke, kalau begitu kita tutup dulu nih untuk materi yang kali ini. Teman-teman jangan yang nggak kepilih jangan berkecil hati dulu karena next ini akan ada materi-materi yang bisa ditanyakan lagi. Oke, mungkin Mbak Danis ada closing statement-nya, silakan. Oke, terima kasih Mbak Jauza. Jadi buat teman-teman yang raisen, mohon maaf sekali karena keterbatasan waktu, tapi saya sangat welcome. Anda boleh DM saya kalau memang ada pertanyaan yang berhubungan dengan marketing communication. Kita akan discuss di situ, di DM aja di Danis Kirana. Dan saya harap teman-teman di sini, ini menurut saya adalah awal. Dan teman-teman silahkan bernetworking semaksimal mungkin, serap ilmunya sebanyak mungkin, dan tentunya jangan lupa untuk diimplementasikan, dielaborasikan. Jadi apa yang sesuai dengan teman-teman, mungkin tadi ada yang saya sampaikan nggak sesuai, nggak usah dipakai. Tapi sesuaikan aja dengan apa yang memang cocok sama teman-teman. Seperti itu. Good luck buat teman-teman semua di program McTrender 2023. Dan jangan lupa, sebagai pemilik bisnis harus tetap jaga kesehatan. Itu aja, terima kasih banyak.